Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama Pak Pamuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sama mengingatkan untuk playlist udah kita susun ya playlist ya. Jadi silakan teman-teman nanti kalau mau murojaah lagi bisa lebih cepat dan lebih mudah untuk murojaah. Nah, Bapak Pamuji mungkin bisa kita mulai Bapak. Barakallahu fikum. Tafadhal Bapak. Baik, Wafik Barakallah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini, hari Sabtu, kita akan belajar kembali, belajar bersama mengenai pemrograman berbasis web. Sedikit intermezzo bahwasanya kita belajar ilmu pengetahuan tentang dunia, tujuan kita adalah untuk menunjang kehidupan kita menuju akhirat. Jadi untuk kemudahan kita menuju akhirat. Karena kita menggapai akhirat, kalau tidak ada fasilitas dari ilmu dunia, sepertinya akan sangat sulit. Karena kita hidup dunia ini perlu yang namanya harta untuk menuju kita ke akhirat. Jadi seperti beramal, seperti kemudian kita memberikan nafkah kepada yang berkeluarga, kepada istrinya kalau yang mereka suami, kemudian yang istri otomatis juga akan bisa menafkahi anak-anak yang lain seperti itu. Jadi saling mensupport. Maka ilmu dunia ini sangat perlu untuk menunjang ya, untuk fasilitas atau untuk wasilah menuju akhirat seperti itu. Jadi kita niatkan belajar ilmu dunia ini bukan untuk semata-mata untuk dunia saja, tapi kita niatkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti supaya kita mudah mencari maisha, mudah mencari kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi mudah untuk mencari harta atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyongsong rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari intermezzo atau pembukaan dari saya. Untuk itu akan saya lanjutkan, dan di sini akan saya selipkan bahas sedikit mengenai tag HTML lain yang mungkin teman-teman semua mungkin sudah pada kenal, namun kemarin belum Anda sampaikan seperti itu. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai tag HTML sedikit gitu. Kemudian ditambah dengan mengenai link itu apa aja, seperti itu kita belajar. Terus kemudian kita belajar mengenai frame, seperti itu. Kira-kira sudah siap semuanya? Kalau siapa? Nanti mungkin Usumi ini atau Nur Asia ya, pada saat kita akan untuk yang web kemarin anak kasih tugas ya, itu nanti mungkin presentasi. Silakan nanti Usumi ini atau Nur Asia. Baik, kita akan mulai saja. Kita akan membahas beberapa tag. Apakah sudah kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Baik. Yang pertama kita coba buat di MS ini mungkin salah satu tag kita buat dulu menu HTML untuk latihan ya, untuk untuk kita menambah tag yang tadi saya bilang. Misalnya tambahan tag.
Afan ya, ini langsung anak format PHP ya. Silahkan teman-teman kalau mau formatnya menggunakan HTML juga nggak masalah. Jadi Iya, yang penting kemarin. Ya kemarin anak ikutan Bapak yang format PHP nggak bisa Pak. Munculnya tetap kode-kode jadinya diganti HTML. Iya, sama Nah. saya juga nggak bisa PHP, Pak. karena gini, format PHP itu harus punya yang namanya, nanti akan anak-anak kasih pelajaran mengenai install untuk SAMPP ya. Itu adalah rumah web. Anak udah siapkan, mungkin nanti di penghujung acara, mungkin kalau di ujung pertemuan ini akan anak share installer SAMPP gitu. Ini kita create dulu pakai PHP. Karena nanti yang SAMPP itu adalah untuk apa ya, rumah webnya PHP. Walaupun banyakkan skripnya itu menggunakan HTML juga. Karena HTML ini adalah sebagai rumahnya yang kemarin pernah Anda sampaikan, sebagai rumah. Kemudian PHP ini adalah isi-isinya gitu. Kalau seandainya keluarga, HTML ini adalah kakeknya gitu. Nah, sedangkan PHP itu mungkin anaknya, dan yang lainnya itu skrip-skrip itu mungkin mantunya, cucu-cucunya seperti itu. Jadi kita semua belajar di sini sampai dengan insya Allah pemrograman web berbasis dengan menggunakan database. Nah, ini kita edit, kita udah buat ya, tambahan tag HTML, kita edit aja. Kita rename dulu ya, kita masukkan ke di sini. Ini kalau yang namanya nggak diterjemahin apa PHP gitu kan, atau titik HTML apa gitu kan. Nah, ini otomatis akan di default untuk menuju ke halaman indeks. Jadi halaman indeks ini tidak perlu kita tuliskan index.php pun dia langsung keluar kalau kita sudah membuat codingannya di rumah web atau di htdocs-nya kalau menggunakan localhost gitu ya. Localhost namanya apa gitu. Tapi kalau di sini kan Anda sudah menggunakan cPanel, jadi sudah langsung ke web servernya. Jadi begitu kita ketik web servernya ini kan seperti ini, webproc garis miring ms garis miring, nggak usah ini, langsung indeks PHP sebenarnya ini aslinya nih. Nah, kemudian kita enter aja, otomatis sudah akan nongol seperti ini. Seperti itu, Jo. Kita akan coba belajar sedikit tambahan tag-tag dari HTML. Bentar, ini anak naikin dulu. Tempel. Kita enter ya. Nah, karena kita belum menuliskan apa-apa di sini, maka hanya terlihat putih. Betul nggak? Mohon ini ya, mohon kita jangan mendengarkan saja. Jadi kalau bisa ini ngasih masukan dan sebagainya gitu ya. Iya, Pak. Saling belajar, bukan saya, bukan pengajarnya. Maksudnya kita sama-sama belajar. Begitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kita coba codingkan. Kita coba codingin. Seperti biasa, apa nih tulisannya? Doc HTML. Nggak perlu, kita ini aja, cuman tambahan sedikit aja. HTML. HTML aja ya, HTML. Nggak usah kita kita bentuk-bentuk langsung aja, nggak usah ini. Karena kita cuman ingin sedikit mempelajari. Oh, body langsung body aja. Jadi ini saya akan sedikit menambahkan mengenai tag B dan I. Mungkin kemarin sudah pernah, tapi kayak ini. Jadi kalau tag B, ini misalnya kan B ini. B, kemudian diapit B kan. Nah, ini tuliskan ini tag ini bot. Tapi tidak kita bentuk dengan tag apa namanya? Fontnya apa, terus ketebalannya berapa, font size-nya berapa, enggak. Ya cuman tag ini standarnya bot. Pasti di sini akan, kalau kita save, kita simpan. Nah, coba kita running. Bot. Misalkan coba kita, ini benar kan bot ya, teman-teman? Iya, Pak. Ya, bot. Benar. Nah, kalau seandainya kita running nih, kita nggak usah pakai bot. Misalkan kita ini.
apa adanya begini kita save. Kita ini lagi tag buat. Tag ini tidak buat jadinya. Betul nggak ya? Ya, Seperti itu. betul. Jadi untuk menambahkan tag itu agar buat aja cukup dengan membuat B-nya ini diupdate B gitu kan. B diupdate B. Nah, karena di sini ini kita kalau di sini otomatis ya, kalau di cPanel ini kalau kita ini langsung kita potong aja seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan lagi di sini adalah tag I. Itu untuk apa? Coba kita save. Kita masukkan ininya di tengah-tengah. Jadi untuk seperti kemarin ya, kita belajar bahwasanya tag HTML itu selalu isinya itu selalu diupdate oleh misalnya Miring. I ya, garis miring I gitu. Kita masukkan ke tengah-tengah yang perlu kita tampilkan gitu kan. Miring ya, Pak. Nah, tag buat miring. Ya, gitu ya. Ini untuk tambahannya. Jadi B itu untuk buat, I itu untuk miring. Tambahan 2 ya, lumayan. Kemudian kita akan belajar mengenai format superscript. Format superscript itu seperti apa? Nah, kita akan coba. Ini misalkan kita mau pakai H2 aja ya untuk ini. Belajar superscript. Superscript adalah misalnya nih ya, misalnya kita membuat angka 1, kemudian kita pangkatkan sub 2, gitu. 1 sub 2 sama dengan berapa? 1/2. 1. 1. Ya, ambil sembari murojaah matematika ya. Karena coding ini berkaitan juga dengan matematika juga. Coba kita save. Apakah sudah bentuk? Nah, seperti itu. 1/2 sama dengan 1. Itu superscript ya. Coba kalau kita tambahkan di sini, kita tambahkan tag, misalkan kita tambahkan misalkan BR. Akan apa jadi kalau BR? Spasi ke bawah. Terbawah. Turun, Back. bukan spasi, Turun. tapi turun. Nah, turun Ya, ke bawah. back. Misalnya kita mau 5 sub 2. Hasilnya berapa Kak, teman-teman? 25. 25. 25. Nggak otomatis ya, Pak? Ya. Nggak otomatis, kirain otomatis. Nah, itu nanti otomatis nanti adanya di pelajaran PHP. Oh. Bisa kita bikin otomatis atau di pelajaran JavaScript. Nanti bisa. Jadi di sini nanti kita otomatis ini hitungkan. Nah, ini kita baru belajar menampilkan dulu ya. Menampilkan dulu, jadi sabar. Pelajarannya sangat panjang nih. Kalau kita ini bisa, kalau dulu saya belajar itu beberapa semester gitu. Jadi kalau ini kita singkat, udah 6 pertemuan aja udah sampai ke sini gitu. Kalau yang belum mungkin dari awal itu agak ngos-ngosan untuk larinya. Nah, ini kan 5/2 sama dengan 25. Ini belajar superscript. Kemudian kita belajar subscript. Kita ini aja, kita kita copy saja di sini. Kita kasih BR lagi biar turun. BR-nya mungkin kasih 2 ya. BR lagi. Biar turun. Kita belajar subscript. Kita simpan. Kemudian kita ini belajar subscript. Apa itu subscript? Subscript seperti akan kita ini yang angkanya itu kecil di bawah. Misalnya
rumus molekul air apa? Lupa, Pak. H2O. 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 2O. H, terus sub, sub 2O. Coba kita simpan. Ya, bener kan? H2O. Seperti ini kan ya? Iya. Iya. Itu adalah rumus untuk molekul air. Nah, ini dulu Oh. belajar di pelajaran kimia. Fisika atau kimia. Mungkin bisa. Kimia. Kayak Kimia H2SO4, itu, Pak. seperti itu. Kalau asam sulfat apa, teman-teman? Apa? H2, Sulfat. H2S. H2SO4. Nah, H2SO4. Itu hafal banget ya. H sub 2, kemudian SO, SO4. SO, 4. sub lagi, sub 4. Kita save. H2SO4. Nah, pintar. Seperti itu ya. Di sini kita belajar intermezzo, cuman tetap dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dunia ini sebenarnya kalau kita mau belajar, membaca, dan saya tuh masih sering membaca ya, sering membaca dengan teknologi-teknologi seperti teknologi Formula 1, teknologi pesawat itu seperti bagaimana pesawat itu bisa terbang. Nah, itu bagaimana mesin jet itu bisa sekencang itu. Nah, itu kita belajar. Ilmu dunia itu kita belajar untuk mendukung kebutuhan kita untuk akhirat. Karena kita kalau seandainya mau naik haji, kamu itu kalau jalan kaki mungkin nggak nyampe gitu kan, lama nyampenya. Tapi kalau dengan kita naik pesawat kan cepat, butuh waktu mungkin 10 jam udah nyampe sana kan gitu, seperti itu kurang lebihnya. Jadi ilmu dunia ini kita belajari untuk mendukung ilmu akhirat. Jadi ilmu akhirat itu yang utama, tapi dunia ini kita selingin seperti itu. Jadi kita belajar membaca itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, kemudian setelah ini kita akan belajar seperti apa yang pernah saya katakan, yaitu mengenai link. Nah, ini kita copy aja daripada kita ngetik. Belajar link. Teman-teman, link itu ada beberapa ya. Link itu ada link absolut, kemudian ada link relatif, ada link target, seperti itu. Jadi kita ada beberapa link. Yang kita perlukan mungkin hanya beberapa. Tapi kita belajar kalau bisa semuanya. Link atau tag archer itu ya. Yang mana link itu biasanya diawali dengan huruf A, href seperti itu. Nah, itu adalah format link. Yang pertama kita akan mempelajari format link yang absolut. Bagaimana format link yang absolut? Yaitu misalkan nih, href seperti itu. Jadi ketik formatnya adalah A spasi href. Nah, kita terjemahkan link refnya itu kemana gitu kan. Misalnya kalau absolut itu kita menuju ke yang sudah ada di ini, mungkin ke Google atau ke YouTube seperti itu. Nah, kita coba belajar link href ini langsung ke yang sudah ada linknya seperti itu. Coba kita href mungkin menggunakan alamat. Kalau yang tahu nggak alamat Facebook apa? Alamat Facebook. Ada yang tahu? Nggak punya. Ini ya, misalnya nih HTT, kan begitu kan? Tahu nggak apa singkatan HTTP? Nggak tahu. Belum tahu ya. HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol itu singkatannya. Nah, kita coba ini ya.
nggak perlu ya Pak, nggak perlu tahu nggak apa-apa. Yang jelas sebagai informasi aja. Begini, biasanya kan www. Saya juga lupa nih www apa. Word wide kalau nggak salah. Word dunia. Word apa? Word dunia. Word itu tulisan atau word itu ya. Web gitu. Kemudian alamat Facebook kalau nggak salah ini. Saya sambil nyontek. Facebook karena nggak apa juga. Facebook.com seperti itu. Jadi https www.facebook.com. Kemudian ini kita tutup. Nah, di sini biasanya kalau kita tutup pasti langsung HTML seperti itu. Jadi langsung kalau kita ketik A, dia akan. Tapi kalau di Notepad biasa itu nggak otomatis begini. Kalau di Sublime Text kayaknya seperti itu juga. Nah, kita nggak masalah itu. Yang penting kita tahu bahwasanya format HTML selalu diapit oleh slash gitu. Nah, kita misalnya Facebook. Seperti itu. Nah, kita save. Coba kita lihat linknya. Kalau ada link itu selalu ada gini ya, garis bawah gini ya. Nah, kalau kita klik nih, nanti kita diarahkan ke Facebook. Tuh, diarahkan ke Facebook ya. Seperti itu. Ya. Menarik nggak teman-teman kira-kira? Menarik, Pak. Menarik sekali, Pak. Cuman Kalau kita diganti ikon, Pak, gimana itu? Mana? Facebooknya diganti ikon. Punya icon Facebooknya. Enggak, itu kan Coba tulisan. Anda cari dulu ya. Bisa. Diganti ikon gitu. Coba Anda cari ya. Icon Facebook. Sekarang mah gampang ya. Dengan Mbah Google ini sangat gampang. Icon Facebook. Ini ya. Misalnya. Atau yang mana? Yang ini. Yang ini nggak apa-apa ya. Kita save aja gambarnya. Kan cuma buat latihan aja. Nanti yang mau yang baik, yang bagus terserah silakan. Nyari yang mana. Nah, kita save. Kemudian kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini, nggak di luar aja. Jadi nggak perlu di apa namanya, nggak perlu di dalam image. Kita upload ya. Kalau di cPanel enak. Jadi kita ini langsung kita upload aja. Ini ya icon Facebook. Nah, udah masuk. Kita coba cek di sini dengan refresh. Nah, ini linknya. Kita copy aja ya. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Maksudnya di sini kan Mas ya? Halo? Tadi yang nanya siapa ya? Di sini ya? Iya, ya. Ya, kita ini ya pakai image. IMG. Oh. SRC. Nah, kita Ctrl V. Tadi kan kita udah copy kan. Nah, langsung gini. Karena IMG itu nggak perlu apitan, jadi cukup begini aja. Coba kita save. Kita nggak perlu style ya, karena kita cuman pengen mencoba aja seperti apa kejadiannya. Tapi gede banget. Memenuhi layar. Kalau mau kecil ya kita coba ini format deh. Kita format. Misalnya kita kasih style nih. Oh. Atau langsung juga bisa. Jadi misalnya width, kita terjemahkan width-nya aja. WIDTH, nggak usah pakai apa? Nggak usah pakai style. Misalnya kita ambilnya 10%. Tuh, kita simpan. Kemudian kita load lagi. Nah, kecil. Saya nggak muncul, Pak. Nah, terus kalau saya ini kita nggak mau Facebooknya nggak usah ditulis karena udah ada apa panggilannya kan. Udah ada lambangnya gitu kan, kita hapus saja. Simpan. Kita klik sini. Nah, langsung connect ke Facebook. Coba kalau kita mau ke Mbah Google ya. Kita mau ke Mbah Google.
Nggak muncul punya saya unlinknya Pak ya. Gimana? Maksudnya gimana Mas? Di, Ini Mas apa ini? ya web Facebook tadi nggak muncul ya. Nggak muncul. Harusnya kalau nulisnya seperti ini, insya Allah muncul. Ini kita coba lagi ya. Kita coba lagi ke Mbah Google ya. Haref. Pelan-pelan aja ya. Nah begitu. Mbah Google siapa yang tahu ya? Google.com. Google.com. https:// kebanyakan. W3 kali. Titik google.com. Begini, teman-teman. Iya, Pak. Nah, kita tutup. Nah, ini kita coba pakai tag aja ya. Nanti caranya sama seperti itu. Jadi, silahkan cari ikonnya, cari icon Google. Nanti akan seperti itu juga. Google. Kita simpan. Lalu lagi. Nah, ini Google sudah ada. Tapi jadinya kayak ini Facebook apa Google. Nah, ini. Sebenarnya nanti kalau saya ini kita pakai linknya apa? Pakai gambarnya Google ya di sini yang di bawah. Google kita klik. Nah, langsung ke Google ya. Seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait link ini. Ini link absolut ya. Pertama ini link absolut. Jadi link absolut itu adalah link yang menuju ke halaman web, namun webnya orang lain atau web mungkin ke YouTube atau kemana gitu. Linknya itu absolut. Itu bisa dinamain link eksternal juga ya Pak? Bisa juga. Silakan namanya apa aja. Yang jelas linknya itu menuju ke tempat lain gitu, keluar gitu. Nanti akan nambah, akan apa? Kalau kita lihat targetnya itu enggak, targetnya di sini kan nanti ya kita belajar target ya, targetnya kemana gitu ada. Link itu pakai target nanti bisa. Berarti harus double ya Pak, maksudnya link sama tujuannya itu apa gitu ya Pak? Betul. Jadi harap itu kita isi kemana? Misalkan Ana mau naruh PDF, itu harus ada link PDF-nya? Ya PDF-nya disimpan di sini. Jadi misalnya nih, Anti ini punya web server seperti ini nih. Jadi Anti masukkan PDF-nya di sini atau di file. Jadi kita buatkan folder khusus. Nanti tinggal kita terjemahkan di sini. Misalnya nih HTTPS nih. Iya. Coba kita coba copy PDF ya. PDF ya, kemarin saya nyoba-nyoba PDF belum muncul. Nah, sebentar. Saya praktekkan langsung. Ini termasuk bukan link absolut, tapi link ke file ya. Iya. Nah, ini kita coba ya. Kita masukkan PDF. Sebentar. Misalkan PDF-nya kalau nggak image aja deh. Image aja, nggak usah PDF. Kan image sudah ada di sini nih. Image sudah ada nih. Iya. Misalkan image ini sama aja, nanti PDF atau ini formatnya terserah, gampang. Kita rename, kita mau copy aja ini. Salin. Di sini kita tag-nya, ini link untuk link relatif ya. Link menuju ke suatu file gitu ya. Href sama dengan. Nah, kita nyimpennya tadi di mana? File ini tadi. Di image. Di image. Ya. Kemarin sudah Ana kasih tahu ya caranya gimana? Yaitu dengan cara kita memanggil foldernya dulu ya. Iya. Seperti ini. Boleh nggak dikasih ini boleh, atau dikasih ini boleh. Jadi ini untuk apa ya? Untuk ini aja, untuk sebagai pengetahuan aja. Ini boleh. Jadi kita ketikkan foldernya dulu, image. Kemudian kita filenya tadi namanya apa gitu. Masukkan aja langsung. Nah, seperti ini, Harep. Kemudian kita nanti kalau seandainya PDF ya tinggal ini. Kalau Masjid Haram PDF gitu atau apa gitu. Ya tinggal ini aja. Filenya harus sama yang di sesuai namanya ya Pak. Sesuai namanya dan harus ada di sini. Kalau filenya nggak ada, otomatis dia nggak akan kebuka seperti itu.
Harus Coba. satu folder ya, Pak? Kenapa? Harus satu folder. Harus satu folder. Ya pokoknya harus apa foldernya mesti dibaca. Kalau emang nggak di folder yang mungkin nggak naruhnya nggak di sini, nggak di image ini, tapi di sini. Di sini. Ya udah kita ininya di sini. Gitu. Misalnya kan yang ini kan nggak ada di dalam image kan. Misalnya di sini nih. Kita yang mau ini. Linknya yang di sini. Jadi nggak perlu nambahin ini, nggak perlu nambahin image. Karena apa? Karena ada di dalam folder root. Oh, Root berarti itu akar ya. Di luar, di akarnya, bukan Iya. di dalamnya lagi gitu. Bukan di dalam folder rootnya. Nah ini coba Berarti langsung namanya aja ya, Pak, kalau di luar. Iya langsung namanya aja. Ini. Tadi kan ini kan kita langsung Iya. pasti aja sini. Nah ini gambar Facebook ya. Iya. Nah ini kita kemudian linknya ini boleh menggunakan ini juga nih, link Facebook ini boleh menggunakan ininya. Nah kita save. Nah ini link yang bentuknya nanti JPG ya kita buka aja, bentuknya JPG. Gitu. Tapi kalau kita ini buka PDF. Kalau seandainya yang mau kita ini PDF, misalnya, ya PDF nanti munculnya gitu. Kalau yang kita bukanya file PHP ini, about itu ya kan intinya about. Misalnya nih ya, yang about aja nih kita masukkan about. Sorry. Salin. Kita masukkan about.php. Itu kita simpan. Kita refresh lagi. Sini kan tadi ya. Nah, sudah. Aboutnya ini seperti itu. Ini kita belajar link ya. Ini link semua udah masuk ya. Nah, antara ada link yang namanya link itu ke tempatnya itu sendiri. Nah, kita akan belajar juga. Link itu ke sini. Mungkin dari sini nih, kita alamat apa namanya membaca syahadat ini kita jadikan link. Menuju ke mana? Gitu. Oh. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Mumpung belum jauh. Iya. Itu kan about PHP kan sudah masuk. Nah, ini apa namanya? Yang ada Facebook ikonnya itu kenapa masuk situ, Pak? Yang mana? Ini kan yang barusan masukin link yang about PHP ya. Nah, itu ini. kenapa ada Ini kan gambar. Oh. Gambar. Kita balikin ya. Ini gambar doang. Gambar link. Jadi linknya boleh, link itu kita bebas, boleh pakai gambar, bebas. Ini misalkan kita nggak usah pakai gambar nih. Kita langsung aja tulis about. Ya about. Mungkin nanti kalau about ini tentang kami ini bentuknya gambar perusahaan kita, profil perusahaan kita, ya boleh di sini image profil kita gitu. Oh iya. Tapi yang jelas about kan about ini di sini nih. Kalau cuma tulisan sedikit kecil itu. Nah begitu. Ini sebenarnya cuman pokoknya di antara ini cuman apa ya? Sebagai keterangan di antara harap sama A ini, ancor itu namanya, ancor. A itu namanya ancor. Jangkar ya. Jangkar bukan sih ya? Seperti itu. Ancor. Yep. Saya pengen tanya nih. Kalau ini kan misalnya nih kita bikin tambahan HTML-nya ini di dalam sini nih. Misalkan kita tutup ya. Kita tutup, kita cut. Kita tutup, ini tambahan HTML-nya ini saya masukkan ke dalam suatu folder. Ya, kita buat folder dulu ya. Buat folder misalnya MSMS gitu kan. Nah, ini MSMS sudah ada. Nah, ini kalau di sini kan gampang tinggal kita move aja. Move to MSMS. MSMS maksudnya MSMS itu adalah folder cabangnya ya. Anak foldernya gitu kan.
Kita masukkan ke sini. Ini udah hilang kan? Nah, kita buka di sini SMS. Ini kita buka lagi, edit scriptnya. Nah, ini kan buat ini di luar, ya kan? Buat ini di luar. Misalkan kita cuma terjemahkan seperti ini, kira-kira nampak nggak nanti? Enggak. Enggak. Nah, kita kan tadi MS ya, jadi kita tambahin. Kalau kita run pun di sini nggak akan nampak. Ini pasti putih doang. Error, tuh nggak ada. File not found. Karena apa? Karena yang tambahan .html tadi atau tambahan .php tadi sudah kita masukkan ke folder lain. Ya kita tambahin aja SMS. Bentar. Nah ini kita run udah ada. Nah kalau buat tadi kita kan tadi ini kan sama gambar pun juga nggak ada karena kita nggak menerjemahkan. Nah kemarin kan saya bilang kalau begini ini kan titik 1 nih. Iya. Gambar ini nih, gambar ini adanya di mana? Oh gambar ini tadi di mana? Di luar. Gambar ini kan tempat file tambahan HTML ini kan di dalam folder ini ya. Sedangkan gambar yang Facebook tadi adanya di sini di luar. Makanya caranya gimana? Cara supaya kita supaya kita itu bisa menampilkan gambarnya. Nah, kita mesti panggil foldernya dengan cara mengetikkan. Karena apa? Karena file HTML ini yang kita upload ini adanya di dalam folder MSMS, maka kita keluarkan dulu. Dengan cara apa? Kita keluarkan dulu dengan cara gini. Titik 2. Titik. Enggak apa-apa. Langsung juga boleh. Tapi ini sebagai syarat ya, bahwasanya itu dalam folder gitu loh. Titik 1, titik slash, titik 2. Kemudian langsung ke akar. Karena di sini ini akar. Ini akarnya ya. Langsung aja. Ya? Gimana? Enggak ya? Enggak, karena ini di itu enggak di akarnya folder ya? ini. Saya ini lagi folder. ya. Ini adanya di dalam folder MSMS. Kemudian gambar Facebook tadi ini di akarnya MS. Maksudnya akar tahu nggak? Akar itu apa ya? Jadi pokoknya di dalam rumahnya MS ini. Sedangkan ini adalah kamarnya, misalkan gini. Ini misal rumah, ini kamar. Ini kamar-kamar lah gitu, lebih enaknya gitu lah. Ini kamar-kamar. Sedangkan yang file tambahan itu adanya di dalam kamar MSMS, tapi Facebooknya adanya di luar kamar. Maka kita panggil dengan cara mengeluarkan dulu file ini tambahan file dikeluarkan dengan titik 2 ini. Terus kita simpan. Jadi supaya teman-teman tahu ya. Jadi kalau kenapa gambarnya nggak nampak, padahal saya udah manggil foldernya gitu kan. Nah nanti gimana kalau seandainya kita gambarnya ini dalam folder lagi. Nah itu caranya gimana? Nanti kita coba. Ini dulu kita simpan dulu. Nah ini sudah ada kan? Sudah nampak seperti ini. Nah terus buat tadi kan kita belum terjemahkan nih buat tadi. Masih begini. Kira-kira nampak nggak nanti? Linknya kita bisa masuk nggak? Bisa kita klik nggak linknya? Teman-teman. Letaknya masih nggak dipindah ya Pak? Yang mana? Nggak dipindah. About. Yang mana? About. Nah, ini saya tanya ini. Saya tanya ini about ini nggak saya rubah-rubah nih. Berarti ya bisa. Masih. Bisa Pak. Bisa Masih. kan gitu. Bisa load ya? Di root kan? Siapa yang ngomong masih? Aku. Saya. Semua ngomong masih ya. Ngomong masih ya. Pede aja salah ya udahlah. Soalnya masih di root kan? Sekarang gini saya tanya, file Ini tambahan HTML itu udah gimana? pindah, tapi ini udah pindah ya ke folder ya. Berarti harus di titik 2 ya dikeluarin Pak. Nah itu yang berpendapat itu ya. Coba kita buktikan saja. Ini kan masih di sini nih, ya masih di sini. Belum kita keluarkan. Sedangkan file tambahan HTML ini ada di dalam folder MSMS ya. Coba kita berarti load. enggak hilang. Aku hilang deh ganti. Nah ini buatnya kan di sini nih. Coba kita klik. Nggak ada file not found. Karena apa? Karena kita nggak keluarkan. File buat ini kan aja di luar nih. Di luar kamar. Di dalam rumah tapi di luar kamar. Bukan di kamarnya MSMS gitu. Bukan di dalam kamarnya yang ada isinya tambahan HTML ini. Kamar sebelah berarti Pak. Kamar sebelah.
Nah, sedangkan ini di ruang tamu lah, itu di ruang utama gitu. Nah, kita Hmm. keluarkan. Cara Harus mengeluarkannya dipanggil gimana? Titik-titik, Titik 2. save. Yes. Save Tapi lagi, kan itu kita di root kan itu. buatnya di root, tapi kan isi Iya. tambahan HTML-nya bukan di root, tapi di kamar. Oh. Ininya udah dipindah. Tambahan HTML. HTML-nya ini di kamar ini nih, di kamar ini nih. Ini kita ibaratkan Oh, MS, iya, iya, iya. MS ini adalah rumah. Iya, iya, iya. Iya. MS, init, MS ini adalah kamar, ya kan? Mudah nggak? Iya, 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 Pak. iya. Pak, Nah. paham tuh, insya Allah. Paham tuh. Paham nah. Oh. Gimana, Ustaz? Nah, ini ya, kita sudah keluarkan ya buatnya ya, kita keluarkan, kita simpan, kemudian kita run. Masih belum nampak karena kita balikin dulu. Karena linknya belum ini, kita simpan lagi. Jadi setiap perubahan itu harus kita simpan di tempat yang lamanya. Buatnya kita klik. Nah, sudah bisa. Nah, misalkan ya, file buatnya ini kita masukkan ke dalamnya lagi. Kita coba. Kita copy aja ya, Sudah di sini ya. MS ini kita buat lagi satu folder di dalam MS. Jadi di dalam rumahnya MS itu ada kamar MS. Di dalam kamarnya MS ada kamar lagi kecil. Mungkin lemari ya. Kamar lagi. Lemari aja. Ada lemari. Nah, kita buat lemarinya. Kalau enggak gini deh, kita coba rename deh. Dalam kolong, Pak. Dikasih ini MS ini tak bilang ini kamar aja ya. Ini MS biarin. Nah, MS itu kan rumahnya udah. Kita rename aja. Dari sini nih rename-nya. MS ini kita rename menjadi kamar. Biar gampang ya cara belajarnya. Kamar, rename. Kemudian di dalam kamar ini kita buat lagi satu folder lemari. Kadang-kadang kalau kita pakai logika Jawa atau logika Indonesia tuh agak nyambung biasanya. Nah, Iya, betul. di dalam folder lemari ini kita akan masukkan file about. About aja di rumah kan. About ini kita copy. Kita copy, kemana kopinya? Cara ngopinya begini kalau di MS dulu. Apa tadi? Kamar ya? Kamar. Kemudian lemari. Tutup. Copy. Set. Kita coba lihat di kamar, di lemari ada nggak? Sudah ada buat ya? Ada bajunya. Kita terjemahkan. Coba kita rename dulu, ini pasti masih kebaca. Kalau kita rename di MS-nya itu buatnya kita rename menjadi misalnya buat 1 biar nggak kebaca. Ini kita back dulu, kita kembalikan ke tempat semula. Ini masih dalam posisi tersimpan. Ini nggak apa-apain ya, masih begini. Iya, Pak. Coba apakah bisa? Saya tanya, nanti nongol nggak ini buatnya nanti? Enggak. Akan ditambahin 1 itu, Pak. Kenapa? Enggak muncul. Nggak muncul. Coba kita lihat ya. Nggak muncul. Karena apa? Ini pun Karena yang tambahan HTML pun nggak muncul. Setelah kita load nggak muncul. Karena apa? Saya tanya. Karena about-nya tadi yang 1 diganti. Iya. Bukan about-nya dulu. Bukan about-nya dulu. Tambahan HTML-nya. Kenapa nggak muncul? Oh, karena tadi kan di lemari itu, Pak. Kalau yang tadi kan kamu ya. Salah. Tambahan HTML yang saya tanya bukan about. Oh. Nggak dipanggil. Nah, ini ya, kita nih lihat di sini nih. Kelihatan nggak ini? Iya. Kelihatan. Ini masih apa nih? MS. SMS. Tambahan HTML. Kita lihat. Kita meletakkan tambahan HTML tadi di mana? Di kamar. Kamar. Kita tadi rename. Kita tadi udah rename ini.
kita Iya. sudah rubah nama SMS tadi mirip kamar. Oh Nah, iya. nah kita juga harus ini di sini juga harus kita iniin, harus kita Harus terjemahkan ganti. juga. SMS kita ganti menjadi apa? Kamar. Kamar. Ya, ahsantum. Itu link itu bikin sendiri Pak yang HTTPS Abu Syafanisa. Ini kan hosting sama domain. Oh, Ini Beli domainnya. hosting. Domain saya beli. Sudah daftar ya Sudah daftar. di web hosting. Ini tujuan beli ini untuk mempermudah aja ya teman-teman ya, untuk mempermudah aja supaya dalam share itu satu lembar gitu loh. Kalau kemarin saya ngajar itu, kalau setelah disimpan skripnya, kemudian kita load gambarnya itu pindah-pindah stop share screen. Nah ini saya akalin supaya biar mudah teman-teman itu kita berpindah-pindah media itu nggak perlu stop share gitu. oh, Nah ini kita udah rubah ya kamarnya ya. ya. Ini apa namanya? Ini kan yang namanya ini kan web utamanya kan .myid. Ini kalau seandainya kita kasih indeks ini ya langsung ke indeksnya yang pertama. Nah, kemudian kita ini folder lagi, ini rumahnya ini. Kemudian ada kamar lagi, ada kamar lagi gitu. Iya. Kita enter. Nah, sudah nongol. Kemudian tadi kan di sini kita belum menerjemahkan bot ini ada di dalam kamar ya. Ada di dalam mana tadi? Lemari. Dalam Lemari. lemari. Nah, kita belum terjemahkan. Coba kita klik. Nah, file not found karena apa? Karena kita belum menampilkan di sini mengganti skripnya menjadi di dalam lemari. Seperti itu. Nah, kalau adanya di dalam lemari, maka kita tidak perlu menggunakan titik 2 ini. Kita langsung panggil aja. Karena gini, karena tambahan HTML-nya ada di sini. Lemari adanya di dalamnya kamar. Berarti kita cukup menambahkan ini titik 2-nya ini kita ganti menjadi apa? Lemari. Kita simpan. Maaf, ini kok internetnya ini. Ataslah gambar saya error terus. Jadi kita harus bisa menerjemahkan. Jadi di dalam folder itu kita mesti bisa melihat. Nah, kita simpan, kita balikin dulu. Kita simpan lagi. Buatnya kita masih not found. Apakah ada yang salah kira-kira? Masih not found? Enggak sih. Namanya masih sama buat PHP ya. Sama. Salahnya di mana teman-teman? Ini lihat di atas ini. Linknya ya. MS-nya itu Nah, betul. Itu langsung buat masalahnya. Coba. Iya. Harus kita ini kan tadi apa? MS, kemudian apa lagi? lemari. Kamar. Kamar dulu. Lemari. Kamar. Lemari. Nah. Seperti itu. Jadi di sini harus kita terjemahkan kamar lemari gitu kan ya. Kamar ya. Jadi semuanya harus kita terjemahkan karena di sini adanya di dalam about. Coba kita cek dulu di ininya. Tadi di sini kan kita kamar ya, kamar kemudian apa? Tambahan tag, tambahan tag. Tambahan tag HTML. Tag PHP. Tag HTML PHP. Nah ini udah. Nanti kemudian kita coba ini klik. Kita bisa lihat nih, ya. Kita bisa lihat arahnya kemana. Nah, di bawah sini kelihatan ya? Kalau saya klik nih, coba lihat di bawah. Iya. Kelihatan. Nah, itu arah linknya ya. Arah linknya bisa kita lihat dari situ tuh. Berarti Iya. arah linknya masih salah itu. Karena Iya. tidak mengeluarkan buat itu ke dalam lemarinya tadi. Ya di sini kesalahan kita bisa belajar ya. Karena kita baru menerjemahkan cuma satu. Berarti kita nambah lagi nih.
titik ini. Coba kita simpan. Mau dikeluarin. Does not exit the account. Kenapa ya nggak mau? Oh, maaf. Tadi kita sudah pindahkan ya. Maaf. Benar-benar kita sudah pindahkan tadi. Ya, tutup dulu ya. Makanya nggak mau. Kita pindah. Tadi kan pindah di sini ya. Berarti kita editnya di sini. Sorry, maaf. Masih ya. Jadi Oh, iya. kita terjemahkan ya about-nya ya. About apa? Tadi bukan apa? Kamar ya. Lemari. Kamar. Oh ya. Lemari. Yang kita siap udah benar. Nah, kita kan tadi di sini di kamar ini sudah benar. Kita save. Nah, kemudian kita coba cek linknya sini about. Kira-kira udah benar belum kawan-kawan? Ya, udah benar. Kamar Udah. lemari. Masih salah, ada kamar-kamar tuh liatin. Kamarnya ada dua. Kamar. Berarti masih salah. Belum. Belum, benar ya? kamarnya ada dua. Kurang lemari. Ya, berarti Lemari, Pak. Mana sih? ya Iya, lemari lemari. benar. Lemari. Salah ini adalah membuat apa? Kalau salah ada sesuatu salah, kemudian teman-teman aware, teman-teman fokus, insya Allah akan mudah cepat belajarnya. Iya. Sekarang kira-kira udah benar atau belum? Betul. Nah, Betul. coba kita klik ya linknya ya. Sudah nampak seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita jauh belajar? Sejam ya kan? Nggak terasa. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Ini masalah link ya. Masalah Kalau panjang. link, agak-agak harus fokus ya Pak. Agak-agak rumit gitu. Ya sebenarnya dari awal harusnya fokus juga. Nggak perlu diapa ya, nggak perlu diapa. Cuman kita tahu aja. Tabnya banyak. Sering Nanti diulang lagi lah Pak kalau nggak Folder, paham. Pak. Videonya. Nyaman Gimana, nggak gimana? pakai folder langsung. Tambah Mas? tuing-tuing. Diulang lagi, dilihat lagi nanti. Baik, dilihat ya di video ini ya. Oke, untuk link Anchor kita sudah paham. Kemudian kita akan mencoba link di satu tempat ya. Link di satu tempat. Nah, iya itu, Pak. Misalnya kita akan buat apa? Akan kita tampilkan yang about PHP tadi tetap di sini ya. About ini akan kita masukkan ke sebuah link tapi di bawah sini, di bawahnya gitu kan. Kita di sini mungkin BR-nya kita banyakin. Kalau SRC itu apa Pak? Jadi SRC itu bisa yang ini juga harap kalau harap itu untuk link, tapi kalau SRC untuk mencari, maksudnya searching gitu ya, gambarnya di mana gitu. Ada di dalam folder, apa di luar folder seperti itu. Terus filenya apa? Gitu. Itu SRC seperti itu. Oh iya Pak. Kemudian kita akan menuju ke link yang sama. Kita copy aja file about-nya di dalam lemari tadi. Kita buka, edit. Kita copy aja dari sini. Oops. Kemarin masalah komen udah paham ya? Slash. Udah, Control Pak. slash. Ya, Komen. control Ini slash. hanya komen.
tidak tampil di layar. Ini sebenarnya buat nandain aja. Kalau kita programmer itu biar nggak bingung seperti ini caranya. Nah, tidak ini ya. Kita buka dengan begini, kemudian kita tutup dengan begini. Maka tidak akan tampil di layar. Kita run. Nah, ini udah banyak ya. Gitu. Udah banyak. Nah, kita akan membuat tampilan link tapi masih dalam satu layar. Caranya bagaimana? Nah, ini kita ini ya. Kita masukkan linknya. Misalkan Abwat ini ya, Abwat ini adalah rukun Islam ya. Tadi kita ini rukun Islam aja. Rukun Islam. Nah, kemudian aharetnya ini kita ganti dengan crash. Crash begini. Kemudian kita terjemahkan. Crashnya ini mau kemana? Misalkan rukun Islam. Ini namanya terserah sampean ya. Rukun aja deh. Nggak apa-apa, rukun gitu aja. Kemudian yang ada di sini kita kasih A. A. Kemudian seperti biasa Haref. Sama dengan, nah, tadi di sini apa yang kita terjemahkan? ID. Ternyata salah. Di sini jangan Haref karena kita nggak menuju ke ini kan tadi masih link absolut. Nah, kita langsung aja kita namain tadi kan name-nya rukun. Kita namain kan di sini kan udah Haref ya. Di sini berarti ini kita kasih ID ya. ID ini kita terjemahkan. Name. Name-nya apa? Rukun. Rukun. Seperti itu. Kemudian kita tutup. Nah, ini karena ini di sini kan kita harus sampai akhir ya. Hanya ini kita masukkan ke akhir. Kita cut aja, potong. Nah, ini kita kasih karena skripnya itu panjang. Maka kita kasih komen biar enggak bingung. Ini adalah awal dari rukun. Dari link rukun, sorry. Dari link rukun. Tutup dulu. Kita masukkan ke paling belakang di sini. Setelah terakhir. Sorry, langsung aja. Ctrl V. Kita kemudian save. Dan kita simpan, kita refresh. Apa? Berarti rukun Islam ini kalau kita link, kita klik. Coba kita klik. Nah, langsung naik ke atas. Seperti itu. Ini untuk kalau seandainya filenya itu panjang ya. Sebenarnya kita drag juga bisa. Cuman ini untuk agar ini. Jadi kita yang si usernya itu tidak usah men-scroll. Gitu. Kalau filenya terlalu panjang nggak usah men-scroll. Jadi kalau misalkan di sini ada banyak nih. Biasanya di Google apa namanya? Jadi Google itu juga banyak kan. Google misalkan ini kita ke Google nih, kita mencari sesuatu. Misalkan kita mencari masjid Qurtubah gitu ya. Klik. Kemudian kita all-nya. Nah, di sini kan banyak link-link nih. Panjang nih. Kalau ini ya, kalau ini Afan. Kalau ini nih langsung menuju ke keluarnya ya, menuju ke nambah ya. Tapi misalkan di sini ada banyak nih rukun Islam nih, rukun Islam 1 penjelasannya, rukun Islam 2 penjelasannya. Nah,
Walaupun ininya di sini, rukun Islam ini penjelasnya apa? Ke bawah. Gitu. Jadi kita bisa dengan klik ini aja, atau kalau nggak kita praktekin saja deh, biar nggak bingung. Kita praktekkan saja, misalnya gini. Walaupun di sini sudah ini ya, kita mungkin di sini rukun 1, rukun Islam 1. Kita ini aja, tetap gituin aja. Rukun Islam 1 berarti rukun Islam 1 itu sampai mana? 1 sampai di sini ya. Kita namain rukun Islam 1. Sampai ini, sampai sini. Tutup. Kita keluarkan aja ya, kita keluarkan biar nggak bingung. Sampainya mana kelarnya gitu kan. Nah. Kemudian kita buat lagi di sini. Rukun Islam 2. Rukun 2. Pagarnya itu harus ada, Pak. Yang ini pagar. Yang mana? Yang Pak kan sebelum rukun 2 itu ada Pak, tanda pagar itu harus ada, Pak. Harus ada. Oh. Ini kan menandakan bahwasanya dia ngelink ke tempatnya dia. Oh, kirain sedikit lagi halaman gitu yang sama. pagarnya. Linknya ke halaman yang sama ini. Menandakan pagar ini link ke halaman yang sama. Oh, gitu. Nah, ini tadi rukun Islam 2. Kita copy aja dari sini ya. Kalau ini kita ini jelasinnya. Rukun Islam 1. Kita copy aja. Rukun Islam 2. Kita rubah. Ini juga 2. Sampai mana? Sampai 3 ya kan? Nah, sini. Kalau nggak di bawah tadi kan udah ada, ya udah. 2 sampai 3 nanti ini. Di sini kan kita sudah terjemahkan ya. Cukup ini aja sampai sini aja. Coba kita simpan. Kita load. Cari plus lagi. Nah, rukun Islam 1. Kita klik. Ya, 1. Ya, walaupun di sini rukun Islam 2 juga ada gitu kan. Kita kembalikan lagi. Rukun Islam 2. Kita klik. Langsung 2. Sini. Nih, lihatin ininya ya. Archernya ya, teman-teman. Iya. Archernya ya di sini ya. Kalau kita coba kita kembalikan. Rukun Islam 1 pasti archernya ya ke 1. Nah, ke 1. Ini. Di sini nih. Apa? Di judul ini. Rukun Islam 2, archernya ke 2. Nah, kalau seandainya langsung 5 nih. Coba kita terjemahkan rukun Islam 5. Kita copy saja di sini. Dari sini kita copy. Berarti rukun Islam 5 di sini. Yang pertama tadi kita tutup dulu. Yang 2 tadi kita tutup dulu. A. Dan di sini kita tambahkan yang 5. 5. Di sini di atas jangan lupa. Karena di 5 ya kita harus kasih 5 juga. Supaya linknya nyambung. 5. Rukun Itu nanti Islam bisa cara bikin laporan yang di Word, yang bikin daftar isi, bisa nggak sih, Pak? Bisa. Jadi mungkin daftar isi 1 nih. Daftar isi mungkin bab 1. Jadi kita nggak perlu masuk ke halaman. Kita langsung dari sini. Oh, halaman berapa nih kita terjemahkan dengan cara ini. Ini halaman 1. Terus halaman 2. Halaman 5 dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi dalam satu layar atau template yang sama, dalam satu layar yang sama, kita nggak perlu scroll. Jadi dari sini kita cukupin aja. Misalkan di sini ada daftar isi nih. Ini ibaratkan daftar isi ya. Ini daftar isi. Daftar isi 1, daftar isi 2. Nah, otomatis kalau yang 5 nih kita coba klik yang 5. Nah, langsung ke 5 nih, sini. Seperti itu. Sampai di sini teman-teman. Ya, kita udah belajar membuat link. Waktunya sudah 1 jam.
Ada yang mau ditanyakan, monggo. Berarti belum nyampe ke kita membuat website kita ya? Iya, Pak. Yang replace itu. Baru teori ya? Baru teori aja sudah 1 jam. Ada yang mau nyoba? Yuk, silakan share screen. Mungkin Sumini atau siapa? Silakan. Saya kasih kesempatan untuk nyoba. Yang kemarin boleh Pak? Itu yang Boleh, web. silakan jalan. Kok malah jadi begini ya? Bentar Ayo, dulu. monggo. Silakan di share screen. Ya siapa? Nah kan gini udah keluar tuh. Tapi kok ininya malah di bawah Pak? Oh, cakep. Terlihat nggak Pak? Terlihat. Ini salahnya di mana ya Pak? Salahnya. Heeh. Salahnya. Ini bot ini udah. Nah, terus ke malah gini. Coba Berarti di dilihat. link ya, tulisan linknya ya Pak yang salah. Ya, di linknya mungkin masih belum benar. Coba dilihat skripnya. Ini linknya. Mana? Kok nggak bisa di-scroll? Nah ini Pak. Abotnya mana? Nah yang ini. From man, benar. Targetnya from man. Bentar Pak, ini kok nggak bisa di-scroll? Itu udah scroll kok, udah ke bawah kayaknya. Udah ke bawah. Nah, yang di sininya benar nggak Pak nih, yang home HTML ini? Salah ya? Home Index. HTML. Coba diterjemahkan di bawahnya. Di bawahnya itu ya? Apa Pak? Home-nya mana home-nya? Home yang mana? Ini home Pak. Home HTML-nya kan ada home itu kok HT doang, nggak pakai ML. Oh iya benar, bisa. Udah. Nah, home HTML filenya mana? File home HTML. Oh itu. Cuma ini doang. Coba dibuka. Nah ini doang. Berarti salah ya Pak? Home HTML ada filenya nggak? Apa skripnya mana? Skripnya home HTML. Cuma gini doang saya Pak. Ini home HTML ini. Oh, punya Ana mah langsung ke indeksnya, Pak. Berarti home HTML itu sama dengan ininya? Nggak bikin lagi home. Iya, nggak bikin home lagi. Oh, nggak bikin lagi? Iya, punya Ana langsung ke file utama itu alamatnya, indeks HTML. Jadi coba ya, Ana share screen lagi ya. Coba nanti diperhatiin ya. Coba Ana share screen. Ana stop dulu. Dapat. Jadi kita ini tidak saya hapus saja ini. Nah, kita buat about sama buat home. Ini indeks. Jadi kita pada menu web ini tadinya kan cuma ini indeks doang. Nah di indeks ini tadinya kan sudah ada slider juga ya di indeks nih. Iya Pak. Nah sekarang slider itu di sini kan tadinya slider nih. Sebelumnya ini slider nih di sini nih. Ya. Coba diperhatikan skrip lamanya ya. Coba tak cek skrip lamanya masih ada nggak ya? Skrip lamanya mana ya? Ini di batek sini. Ini skrip lamanya ini. Nah tadinya kan begini nih teman-teman. Coba bandingkan ini sekarang ya. Ini posisi sekarang. Coba kita cek di ininya di menunya. Nah, ini yang yang gambar yang ganti-ganti ini. Di skrip lamanya itu ada yang langsung diterjemahkan di sini. Habis section, ini section nama sectionnya di sini. Sama habis itu div. Nah, saya cuma pindahin ini saya cut.
Ini saya buang. Di sini ini saya buatkan menu tersendiri. Jadi saya buatkan file namanya file home.html. Cuman ini doang. Gambar saya. Ya, cuma ini doang ya Pak yang dibuang. Ini saya buang nih. Ini saya buang. Oh, saya nggak dibuang. Ini dibuang. Nah, ini. Nggak ada kan? Iya. Div sama div ini kan. Ini kan. Div sama div ini kan. Ini saya buang. Div Nah, di sampai sini div ya. saya ganti frame. Div header ini saya ganti frame. Div header saya ganti frame. Nih. Ya, ya, ya. Nah, jadi frame Jadi ini. tetap harus bikin lagi home-nya ya, Pak? Nah, home-nya harus home itu nanti akan load ke sini. Jadi semua file HTML yang kita buat itu kita masukkan ke sini. Oh, Kita namain ya ini iframe dalam frame satu ini ya. Dia ngeload dari sini, kita masukkan ke sini. Targetnya ke sini, ke frame main ini. Namanya FR main ini. Kita namain frame main. Boleh namain apa aja, yang nama terserah, yang penting nyocok antara sini. Sini sama ini harus cocok. Yang name-nya itu harus cocok. Nah, kemudian default-nya adalah home.php. Default-nya ya. Makanya saya bilang, file ini saya cut, saya masukkan ke home.php. Oh, iya. berarti iya. home.php itu cuma isi gambar doang gitu doang, Pak? Nah, ini lihat. Ini home.php ya. Heeh. Di sini ini slidernya karena masih buat ganti-ganti terus ya, makanya slidernya tak taruh sini. Ini cuma kayak gini doang, HTML, head, title, nggak ada, harus style. Style itu untuk apa? Untuk gambarnya supaya jalan ini loh. Sebenarnya ini script apa namanya? CSS-nya slider. Ini slider semua nih. Berarti dalam home.php itu isinya apa ini ya, Pak? Cuman ini. Slider ya, Pak? Slider. Ini slider ini saya pindahkan ini dari sini nih, dari di plus slider kita cut, kita pindahkan ke home nih. Itu doang. Oh, slidernya semuanya itu di-cut ke home-nya, Pak? Ke home ini. Oh, Kemudian yang di indeks ini Oh, alah. kita buang tuh. Tadinya pantesan. kita buang, kita ganti frame. Kita ganti frame, kemudian default-nya kita terjemahkan home.php. Namun pada saat kita klik ini, misalnya kan buat nih, about home-nya ini nanti berubah jadi about. Gitu. Karena targetnya kan ada nih, targetnya apa? Link ahead. Nah, kalau yang current, ini kenapa begini? Sebenarnya gini, yang namanya di rumah web atau di localhost gitu kan, di localhost itu di folder itu kita cukup begini aja bisa. Itu indeks ya, indeks itu nggak usah ditulis boleh. Tapi kalau kita mau tulis indeks juga nggak apa-apa. Misalnya indeks, karena saya namanya PHP ya indeks.php, boleh. Ini menu utama kita ya Pak, yang ini index itu. Ini menu utama ini. Iya. Coba kita lihat ya di sini. Ini sebenarnya trik untuk menyimpan agar file yang kita load itu tidak terlihat gitu. Tidak terlihat. Ini misalkan kita terjemahkan nih. Kita coba refresh. Nah, kalau kita pencet home, perhatikan di sini nggak ada ya. Kan tadi kita home-nya tadi udah kita klik dengan apa? Index.php. Kita klik sini. Iya. Ini masih kosong, kita klik home. Akan lihat index.php. Gitu. Jadi yang namanya ini pasti begini. Tapi nanti untuk menghilangkan ini bisa pakai HT aja atau apa gitu. Pakai PHP itu kita bisa mainin supaya di sini bukan ini jadi cuma judul gitu. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kalau ada hacker atau cracker itu nggak jahil dengan script kita umpetin. Kita tuh membangun web ini pakai apa sih? Oh, pakai PHP atau pakai HTML atau pakai HTM atau pakai ASPX. Nah, itu tergantung. Jadi seolah-olah ya webnya itu begini. Tapi padahal kita membangunnya itu pakai apa? Bahasanya kan macam-macam. Mau pakai Python atau pakai ASPX yang punya Windows, yang pakai Microsoft, yang punya Microsoft itu kan ASP ya. Ya, ASPX seperti itu. Kalau ini saya membuatnya pakai PHP. Atau pakai HTML juga boleh, pakai HTML juga boleh gitu. Ini kita bikin bahasanya pakai apa? Oh, itu fungsinya
PHP HTML itu biar nggak gampang dimasukin hacker ya Pak. Iya, kalau kita umpetin di sini kan, jadi ini, ya kan, tadi cuman begini nih. Jadi dengan cara begini aja nih, si web server atau localhost itu sudah menerjemahkan bahasa di sini adalah indeks. Semua file HTML itu indeks, tapi kalau ASP itu default namanya, default.asp. Kalau ASP ya, tapi kalau PHP yaitu indeks.php. Dengan cara begini aja dia udah ngetahuin, udah mengenalin kalau servernya menggunakan server SAMPP atau servernya PHP gitu. Atau Apache lah, kalau ininya Apache, server Kalau Apache. saya pakai PHP nggak kebaca itu kenapa, Pak? Karena situ kan belum install SAMPP toh. Oh iya. Rumah webnya belum diinstal. Makanya nanti di akhir di WA nanti akan Ana sharekan installer SAMPP. Di situ bukan diinstal ya, karena saya share-nya itu yang portable. Jadi cukup diklik exe-nya nanti kita bisa memanggil halaman PHP kita dengan localhost seperti itu. Nah ini saya sudah hilangkan lagi tadi ininya, cuman begini doang, bukan indeks.php, tapi langsung aja coba kita refresh lagi. Jadi walaupun kita klik sini tetap nongol, jadi nggak ada di sini, nggak ada indeks.php, itu nggak ada. Oh iya, kok punya saya kalau HTML ada ya Pak? MS latihan Karena indeks. belum ini, Iya. karena tadi di ini nggak seperti ini nggak? Kalau di seperti itu malah munculnya angka-angka. Iya, Pak, sama. Ya. Karena gini, karena apa? Karena belum pakai localhost. Iya, belum pakai Masih ini ya, SAMPP. masih cuman baca ini ya, baca apa namanya? Baca skripnya. Jadi Iya. belum diterjemahkan gitu. Karena langsung baca ininya, baca filenya. Jadi kalau sudah ada rumah seperti ini, rumah webnya, rumah servernya itu linknya itu akan nyambung. Karena di dalam rumah ini sudah ada program-program untuk bisa link, harap semuanya diterjemahkan oleh php.ini namanya. Di sini ada di servernya ini ada namanya php.ini. Nanti yang Ana share nanti itu SAMPP-nya ya udah ada di situ. Ya kita bisa atur-atur gitu. Berarti memang kalau masih HTML memang muncul ya Pak indeksnya itu namanya. Tetap muncul, tidak bisa dihilangkan. Enggak, bisa enggak muncul. Ini misalkan ya, misalkan ini saya rubah menjadi file HTML ya. Ya. Kita rename ya. Kita rename indeks kita ini kan di sini nih. Kita rename menjadi HTML. HTML. Kelihatan ya, indeks.html ya. Iya. Kita refresh. Tetap muncul. Oh iya, punya saya itu tetap ada, itu harus SAMPP itu, install SAMPP itu ya Pak? Iya harusnya. Nah ini kita klik juga masih tetap muncul, nggak hilang. Bukan ini lagi. Makanya kita harus install namanya server localhost. Kita harus buat server di localhost kita. Kalau ini kan sudah ada di server sana nih, di server yang cPanel kita yang kita beli gitu kan. Nah kalau kita pakainya SAMPP aja gitu. Makanya kemarin saya nyaranin yang untuk skripnya yang ringan-ringan aja, Notepad++ atau Notepad biasa boleh. Tapi kalau Notepad biasa agak susah ya untuk belajar, karena di situ tidak ada tanda sama sekali, nggak ada angka, skripnya nomor berapa, kalau error seperti itu nggak kita bisa terjemahin. Tapi kalau di Notepad++ itu udah lumayan lah gitu kan. Tapi kalau pakai Piskel kan langsung keluar sendiri Pak itunya kalau kita ngetik, enak. Ya, emang itu. Jadi kemudahannya di situ kalau pakai Pisquad atau Sublime ya. Banyak sih sebenarnya untuk tag kode itu banyak. Ada Macromedia Dreamweaver atau apa itu banyak. Tapi yang kayak gitu-gitu itu memang memudahkan untuk kita, kalau kita sudah menjadi profesional itu memudahkan kita, apalagi ada framework ya, ada Laravel gitu kan. Itu kan seperti WordPress gitu kan. Jadi kita bikin program itu cukup klik gitu aja. Jadi kita menentukan ini cuman dari sini kita ada tombol buat bikin header gitu. Klik sini seret, gini. Di sini klik sini seret, ini. Gampang.
Kemudian baru kita skripnya kita iniin. Sekarang sudah ada seperti Visual Basic ya. Visual Basic itu juga dulu bikin program begitu. Jadi kita tentukan dulu layoutnya berapa kali berapa, panjang apa lebar berapa, tinggi berapa, kita tentuin kotakannya gini. Kalau ini kan murni script. Kita belajar dari native. Jadi supaya kita tahu si apa namanya developer itu kan membuat yang seperti template framework ya. Framework itu dia pakai apa ini? Nah, kita bikin framework itu sendiri gitu, bukan dari Laravel atau bukan dari apa gitu. Tapi harus kita install ya, namanya framework itu kita mesti install. Nah, kalau ini kita cuma butuh Notepad atau butuh Notepad++ itu aja udah bisa membuat sebuah program. Itu nanti SAMPP itu nanti di situ ada bisa buat rumah webnya, kemudian sama database-nya di situ lengkap. Database-nya namanya PHP MyAdmin. Kalau di sini sudah lengkap juga. Di apa namanya di Cepana itu ada email gitu kan. Kemudian nah kita ngodingnya di sini bisa di file manager. Kemudian database-nya di sini kita tentuin. Nah, kita bisa membuat database di sini. php.myadmin ini kan data database kita nih, php.myadmin. Nah, di sini belum ada, udah ada nih. Gitu. Kita bisa isi dengan database tabel-tabel kita di sini. Gitu. Jadi masih panjang perjalanan kita. Mohon untuk tetap sabar dalam belajar. Gitu. Jadi di sini ya, di sini tadi cuman home-nya itu saya pindahkan ke apa namanya slidernya tadi saya pindahkan ke home sini doang. Berarti isi home itu isinya slider terus di bawahnya apa namanya? Nggak ada apa-apa. Apa Pak? Cuman nggak ada apa-apa. Ini tak maksudnya slider ini deh. Terus di bawahnya yang tadi di-cut ya Pak? Ya cuman kita ambil dari sini nih. Tadi mana ya? Ini. Kita ambil kan tadinya ini nih. Aslinya ini nih aslinya nih. Nah ini kan halaman utamanya dulu ya Pak? Ini. Hah? Di-cut dulu yang ini. Halaman utamanya kan ini nih. Halaman utamanya kan ini nih. Nah ini kan ini halaman namanya sidebar ya. Sidebar. Jadi isinya link-link kalau sidebar. Kemudian di sini juga apa namanya navbar ya, ini navbar di sini. Ini sidebar, ini navbar. Ini header. Headernya itu ada navbaran juga. Nah di sini sidebar. Nah di sini halaman utamanya di sini. Nanti semua yang ini kita tampilkan di sini. Seperti tadi kan rukun Islam tampil di sini. Nanti tenaga mengajar kita belajar tabel tampil di sini. Belajar apa lagi tampil di sini. Belajar mengenai gambar tampil di sini gitu. Belajar JavaScript tampil di sini gitu. Menampilkan database kita tampilkan di sini gitu. Jadi pelan-pelan emang agak panjang. Nggak bisa langsung jadi programmer itu langsung dalam waktu sehari selesai itu nggak bisa. Paling kita bisa ngebut tapi ya nanti ilmunya nggak matang. Ibarat pisang belum tua sudah dicabut kemudian dikarbit. Hasilnya pun jadi sepet apa namanya busuk gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang instan. Semua kalau natif itu biar tahu apa namanya dari logikanya. Kita kan logika tadi kan seperti mindahin dari mana? Yang tadi tambahan tadi kan? Tambahan tadi kan? Logika mindahin misalkan di lemari, adanya di lemari, bagaimana cara memanggilnya. Nah, itu suatu logika. Jadi kita harus pahami. Nah, kayak link yang ada di file yang sama, di layer yang sama. Nah, itu caranya bagaimana manggilnya. Itu kita udah pelajari dengan cara begini. Nah, silakan teman-teman semua kembangkan. Mungkin sampai di sini ya, karena sudah jam 7, bentar lagi saya juga mau ada kuliah di STIT. Gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Bagaimana Mas Rizky? Nah, Bapak, cukup Pak, insya Allah Pak. Insya Allah khair Bapak. Oh iya. Nah, mungkin nanti untuk waktu belajar di pekan depan nanti menyusul ya Pak, ya insya Allah Pak. Mas. Nah, mungkin silakan Pak, dikasih penutup Pak. Tafadhol. Baik, demikian teman-teman ya. Kita sudah hampir 1,5 jam ya. Kita belajar mengenai
pemrograman HTML ini yang kita belajar tadi dari mulai tambahan tag-tag, ada beberapa tambahan, silakan dimurojaah lagi. Kemudian kita belajar sedikit dan hampir seluruhnya ya dari link, tapi frame-nya kita sedikit menyimak dari yang sudah saya tampilkan tadi ya, yaitu target frame-nya kemana, itu target link-nya kemana, itu sudah saya tampilkan juga sedikit. Nah, teman-teman yang tugas yang kemarin saya bilang, saya sharekan ke teman-teman, silakan dibuat dan sampai jadi gitu, kalau bisa sampai jadi. Karena di sini saya nggak akan menilai, cuman dari teman-teman paham dan jadi sebagai untuk membuat website gitu. Karena kita kalau bisa program itu untuk nyari kerjaan, untuk nyari maisa, kalau seandainya kita mau freelance ya gampang gitu. Seperti saya dulu sering banget terima job dari luar. Pak, tolong buatin program ini dong. Pak, tolong buatin program ini dong. Nah, itu ada. Jadi rezeki kita dari situ ada. Kalau kita bisa program. Karena zaman sekarang kan zaman sudah modern ya. Apa-apa kalau kita belanja aja nggak perlu ke pasar kan. Sekarang cukup di rumah dengan mengklik tombol Tokopedia, di situ kita bisa melihat semuanya ada. Dan tinggal kita kalau punya duit ya kita tinggal kita beli, kita masukkan ke keranjang belanja, kemudian kita bayar. Besok mungkin datang barangnya, atau hari ini juga kita bisa menerima barangnya, seperti itu. Tergantung dari ongkos pengiriman kita. Jadi saya minta teman-teman yang aktif di sini, ada 12 orang ya, termasuk saya. Ini benar-benar di murojaah ya apa yang saya sampaikan. Jadi benar-benar di murojaah, difokuskan supaya kita benar-benar bisa menjadi programmer yang profesional gitu kan. Walaupun saya juga belum profesional, saya masih belajar juga, terus belajar terus membaca. Karena dengan belajar dan membaca ini membuat kita akan semakin terasah kemampuan kita di dalam belajar begitu. Jadi mohon teman-teman tetap istiqomah, tetap sabar, nggak bisa instan, dan insya Allah saya akan membimbing teman-teman pelan-pelan. Insya Allah seperti itu. Demikian saja Mas Rizky. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Pak,